Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Via Arcelina Bergunting dengan NIM 10202520 dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji regresi sederhana dan juga uji regresi berganda. Dan untuk pertama-tama kita akan mengetahui apa itu regresi sederhana. Regresi linier sederhana ataupun RLS merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, di mana variabel bebas ini ataupun yang kita sebut dengan X disebut prediktor ataupun variabel independen, dan variabel terikat ataupun Y ini kita sebut sebagai respons ataupun variabel dependen, di mana analisis regresi linier sederhana hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel independen dan juga satu variabel dependen. Hubungan antara kedua variabel ini diasumsikan berbentuk linear. Contoh penggunaan dalam bidang kesehatan itu yang berpengaruh tingkat kecemasan terhadap kemampuan ambulasi dini pada ibu postpartum, pengaruh tindakan persalinan vakum terhadap ekstraksi terhadap hiperaktif, pengaruh status gizi terhadap kejadian ISPA pada balita, dan pengaruh pola asuh terhadap masa perilaku makan pada anak. Kemudian pengujian koefisien regresi. Persamaan untuk regresi linier sederhana secara manual yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel terikat, A adalah konstanta, dan B koefisien regresi, dan X itu adalah variabel bebasnya. Dan sebelum digunakan untuk memprediksi nilai Y, nilai A dan B itu harus diuji apakah signifikan ataupun tidak signifikan. Dengan menentukan nilai A dan B kita tentukan dengan rumus berikut, yaitu sigma YI kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kali sigma XI YI per N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat, dan B itu adalah N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat, dengan N adalah banyaknya data ataupun jumlah data. Lalu bagaimana langkah-langkah yang harus kita ketahui untuk menggunakan analisis regresi linier sederhana ini? Yang pertama, kita harus menentukan tujuan analisis regresi linier sederhana. Kemudian kita identifikasi variabel prediktor dan responsnya. Kemudian kita kumpulkan data dalam bentuk tabel, kita hitung nilai sigma X dan sigma Y dan nilai pendukung lainnya. Kita kemudian hitungkan nilai A dan B, membuat model persamaan garis regresi, kemudian melakukan prediksi terhadap variabel prediktor dan respons, dan melakukan uji signifikansi menggunakan uji T. Uji signifikansi dan juga hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis diterima ataupun ditolak. Dengan hipotesis 0, H0 itu adalah variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, dan H1 adalah variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Di mana langkah uji T adalah yang pertama menentukan hipotesis, kemudian menentukan tingkat signifikasi, biasanya alfanya 0,05, kemudian menghitung nilai T hitung, menentukan daerah kritis, kemudian kita tentukan T tabel, selanjutnya kita bandingkan T hitung dengan T tabel, dan kemudian kita menarik kesimpulan dengan kriteria keputusan. Jika T hitung itu lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima, dan jika T hitung itu lebih besar dari T tabel maka H0 itu ditolak. Kemudian kita masuk ke regresi berganda. Apa sih perbedaan regresi sederhana dan regresi berganda? Regresi linier berganda adalah model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas Y dengan dua ataupun lebih variabel bebas X1, X2 sampai Xn. Tujuannya adalah memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen diketahui serta mengetahui arah hubungan antar variabel. Persamaan untuk regresi linier berganda adalah Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2 tambah titik sampai dengan Bn
xn, dengan y itu adalah variabel dependen, a adalah konstanta, B1, B2 sampai dengan Bn adalah koefisien regresi, dan X1, X2 sampai Xn adalah variabel independen. Kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah uji regresi sederhana di SPSS. Nah, untuk langkah pertama itu kita menyiapkan data di Excel. Setelah itu kita copy semua data, kita masukkan ke dalam SPSS-nya, kita buat di data view. Selanjutnya kita mengatur karakteristik variabel data sebelum kita masukkan ke dalam data view, di mana yang pertama kita membuat nama variabel X untuk jam belajar dan Y itu nilai ujian, dan pada membuat nama itu tidak boleh menggunakan spasi, dan desimal itu diisi dengan 0 karena tidak memakai desimal. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke menu data view, kita lakukan uji regresi linear sederhana, kita klik menu analyze, kemudian regression, kemudian linear. Selanjutnya kita mengisi kotak regresi. Pada jendela linear regression kita masukkan variabel Y ataupun nilai ujian ke kotak dependen, dan variabel X ataupun jam belajar kita masukkan ke kotak independen ataupun ends. Maka setelah itu kita klik OK, maka hasilnya akan keluar, dan kita harus menginterpretasikan hasil output yang kita sudah peroleh. Kemudian untuk langkah-langkah uji regresi berganda di SPSS, yang pertama kita buat dulu data di Excel sama sebelumnya, kita input ke SPSS, kita buat karakteristik variabel pada variabel view dengan membuat nama X1 untuk promosi, dan contohnya sebagai berikut, dengan X1 adalah untuk promosi, X2 untuk harga, dan Y untuk keputusan konsumen. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa di name itu tidak boleh menggunakan spasi, dan di desimalnya kita isi 0 karena data itu tidak memiliki desimal. Selanjutnya kita lakukan uji regresi linear berganda, kita klik analyze, regression, kemudian linear, kemudian kita masukkan variabel X ataupun keputusan konsumen ke kotak dependen, dan variabel X1 dan X2 ke kotak independen. Setelah itu kita klik OK, maka hasil outputnya akan keluar. Oke, kita langsung saja ke soal kasus, di mana seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan ingin mengetahui pengaruh lama penggunaan aplikasi RME terhadap kecepatan petugas. Data diinput ke SPSS dengan variabel X lama penggunaan RME dan Y kecepatan input data. Nah, saat melakukan analyze di SPSS, mahasiswa tersebut membuka menu analyze, regression, dan buah linear. Nah, pada kotak dialog linear regression, langkah yang harus dilakukan adalah jawabannya itu adalah C, karena dalam regresi linear sederhana, variabel yang dipengaruhi Y itu harus ditempatkan pada kotak dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi ataupun X ditempatkan pada kotak independen. Karena penelitian ini mengetahui pengaruh penggunaan RME terhadap kecepatan input data, maka dependennya itu kita buat kecepatan input data dan lama penggunaan RME itu ke kotak independen. Jadi jawabannya adalah C. Soal kasus kedua yaitu seorang peneliti melakukan uji regresi linear menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh jam pelatihan coding diagnosis terhadap kecepatan kode diagnosis pasien. Output SPSS-nya sebagai berikut. Maka kesimpulan yang tepat adalah jawabannya adalah B. Kenapa? Karena pada output SPSS, keputusan itu dapat kita lihat pada kolom signifikannya yaitu 0,001. Maka karena 0,001 lebih kecil daripada 005, maka handalnya itu ditolak, berarti ada perbedaan, ada pengaruh yang signifikan antara jam pelatihan coding terhadap kecepatan kode diagnosis pasien. Selanjutnya, seorang mahasiswa yang melakukan regresi linear berganda dengan variabel X1 umur, X2 lama kerja, dan Y adalah kinerja petugas. Namun,
Saat menginput variabel SPSS, mahasiswa memasukkan umur pada dependen, lama kerja independen, dan kinerja petugas itu independen. Nah, kesalahan yang dilakukan pada mahasiswa, apakah kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Jawabannya adalah A, karena dalam regresi berganda nilai variabel X itu harus ditempatkan pada kotak dependen, sedangkan variabel bebasnya ataupun X1 dan seterusnya ditempatkan pada kotak independen. Pada kasus ini, variabel yang seharusnya menjadi dependen adalah kinerja petugas bukan umur. Oleh karena itu, pengaturan variabel dapat pada SPC salah dan hasil analisis juga tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.